Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani, NIM 192104205, kelas PTB S102. Saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam suatu proyek konstruksi, selalu terdapat pihak-pihak yang terlibat yang pada umumnya adalah pemilik atau owner, konsultan, dan kontraktor. Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Adapun hak pemilik proyek, yang pertama menunjuk penyedia jasa atau konsultan dan kontraktor. Yang kedua, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan jalan menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan proyek atau kebutuhan. Yang kedua, menetapkan tujuan proyek. Yang ketiga, membentuk dan memilih anggota tim proyek. Yang keempat, mengomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan. Yang kelima, memastikan ketersediaan dan mengelola pendanaan untuk proyek. Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberi masukan teknis pada suatu proyek. Secara umum, dalam pembangunan proyek teknik sipil atau fasilitas fisik, konsultan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsultan perencana. Konsultan perencana adalah pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan detail. Konsultan perencanaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan spesialisasi pekerjaannya. Hak dan kewajiban konsultan perencana. Yang pertama, membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, syarat-syarat, hitungan struktur, dan rencana anggaran biaya. Yang kedua, memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana kerja, dan syarat-syarat. Yang keempat, membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. Yang kelima, menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Yang kedua, konsultan pengawas. Konsultan ini adalah konsultan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Hak dan kewajiban konsultan pengawas antara lain: yang pertama, menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan penghitungan prestasi pekerjaan. Yang keempat, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Yang kelima, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
Yang keenam, mengatasi dan memberikan solusi terhadap persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, menerima atau menolak material atau peralatan yang didatangkan kontraktor. Yang kedelapan, menghentikan sementara bila terjadi penyimpanan dari peraturan yang berlaku. Yang kesembilan, menyusun laporan kemajuan pekerjaan atau harian, mingguan, bulanan. Yang kesepuluh, menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan bertambah atau berkurangnya pekerjaan. Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat. Hak dan kewajiban kontraktor antara lain: yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan, dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Yang kedua, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Yang ketiga, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Yang keempat, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Subkontraktor adalah pihak pelaksanaan konstruksi yang mempunyai spesialisasi khusus yang dipilih oleh pihak yang membuka penawaran kerja terlebih dahulu. Hak dan kewajiban subkontraktor. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan dari pihak proyek atau kontraktor utama yang telah disanggupi untuk dapat dikerjakan sesuai dengan gambar rencana, peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas. Yang ketiga, bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atau kontraktor utama. Yang keempat, menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor kontraktor utama atau pemilik proyek berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.